Shalom, puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa pada masa Advent yang ketiga ini, kita boleh mendengarkan sabda Tuhan. Firman Allah yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Injil Lukas, pasal 1, ayat 46 bagian B sampai dengan 55. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dapat membacakan di dalam pembacaan pribadinya, dan saya akan menyampaikan sabda ini. Saudara-saudara, Minggu Advent yang ketiga ini, oleh teks Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55, kita dimintakan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah suatu sikap di mana kita benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, hormat kepadanya, dan senantiasa taat dan melakukan kehendak Tuhan. Kerendahan hati menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa Allah berkuasa sepenuhnya kepada kita. Dari Tuhanlah segala yang baik, dan dari Tuhanlah sesuatu itu datang kepada kita. Baik apa yang kita miliki, apa yang akan diberikan lagi kepada kita nantinya, seberapa besar pun itu, betapapun hebatnya yang kita miliki, semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Dan kita dengan sikap rendah hati tidak membangga-banggakan itu sebagai usaha kita, seolah-olah kitalah yang mendapatkan melalui pekerjaan keras kita, melalui segala upaya kita. Pada teks ini, ketika Maria sudah mendengarkan suatu nubuatan daripada Allah melalui malaikat, dan juga respon dari saudaranya sepupu Elizabeth, betapa bergembiranya dia ketika dinyatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, dan dia akan menjadi berkat kepada seluruh manusia, sebab anak yang di dalam rahim Maria itu akan menjadi penyelamat manusia. Respon yang diterima oleh Maria adalah respon penuh dengan sukacita, respon yang menyambut segala kehendak Allah, dan dia katakan, jiwaku memuliakan Allah. Respon inilah yang kita katakan sebagai suatu sikap kerendahan hati. Apapun yang terjadi dengan kita, semuanya itu atas pengetahuan Allah, atas kehendak Allah.
rencana yang indah ini yang diterima oleh Maria adalah rencana Allah. Maria terpilih untuk menjadi ibu dari Yesus, menjadi ibu yang akan menyelamatkan manusia, yakni Yesus, dan menjadi ibu dari suatu hal yang mustahil untuk terjadi di dunia ini. Sebab ketika itu dinyatakan bahwa Maria masih seorang perawan, tetapi kepadanya dinubuatkan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau Allah yang telah menentukan, Allah yang telah berkehendak, respon kita haruslah dengan rendah hati menyambut kehendak Allah itu. Sebab tidak seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Kita semua harus patuh menerimanya. Bahkan dengan rendah hati kita harus mengatakan kepada Allah, memuliakan Allah, mengucapkan syukur kepada Allah, dan berseru, jadilah kehendak-Mu kepadaku. Saudara-saudara, Maria memuji dan memuliakan Allah. Dan inilah yang saya katakan bahwa ketika kita masuk ke dalam masa-masa Advent, kita harus memuliakan Allah dan kita merendahkan hati kita. Bahwa apapun yang ada pada kita adalah atas pemberian Allah semata-mata. Allah mengingat rahmat-Nya kepada kita dan memberkati kita. Allah juga membimbing kita, bahkan mengingat semua perjanjiannya kepada umat yang dikasihinya. Dalam hal ini, Maria memuliakan Allah dan sambil berkata bahwa hatinya gembira karena Allah itu adalah Allah yang memperhatikan kerendahan hati hambanya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Maria ini adalah sesuatu yang mendalam di dalam hatinya tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya. Allah bertindak kepada setiap orang untuk menerima segala keajaiban Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Dan rahmat-Nya tetap turun-temurun kepada setiap orang yang takut akan Dia. Apa yang dikatakan oleh Maria ini atau tertulis dalam teks Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 ini adalah kutipan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Teks yang paralel dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yakni lagu pujian Hana, seorang mandul yang berulang kali meminta kepada Allah di dalam doanya. Bahkan di dalam berbagai ibadahnya dan puasanya, agar kiranya Tuhan Allah memberikan seorang anak. Dan akhirnya Allah memberikan kepada Hana seorang anak yang bernama Samuel. Dan kutipan inilah yang dipakai oleh Maria untuk memuji Allah, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mandul akan dapat mempunyai anak. Jikalau Allah berkehendak, maka si mandul pun akan memiliki anak dan memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita.
Inilah rahmat Tuhan. Inilah perbuatan-perbuatan besar yang ditunjukkan Tuhan kepada orang-orang yang meminta kepadanya dengan sungguh, yang meminta kepadanya dengan hati yang tulus, dan meminta kepadanya yang dibarengi dengan rasa takut kepada Tuhan. Teks ini benar-benar menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Beberapa kali kita melihat di dalam teks ini bahwa Tuhan meninggikan umatnya yang rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menolong orang Israel karena mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Sebaliknya hanya beberapa bagian yang mengatakan bahwa dia mencerai-beraikan orang congkak, menurunkan orang berkuasa, dan menyuruh pergi orang kaya dengan tangan hampa. Lebih banyak kita memperhatikan ketika perbandingan ini dibandingkan, maka lebih banyak kasih dan rahmat Allah dipertontonkan teks ini. Karena memang Allah berpihak kepada orang-orang lemah, kepada orang miskin, kepada orang lapar, kepada orang yang direndahkan. Allah berpihak sebab Allah menginginkan agar di dunia ini terjadi keadilan. Agar orang-orang kaya, orang-orang congkak, orang-orang berkuasa yang lalim, semuanya dapat menyadari bahwa di atas mereka itu masih ada pelindung bagi orang-orang miskin, orang lapar, orang terhina, orang yang rendah, yakni Allah. Dan jangan berbuat semena-mena kepada mereka yang teraniaya. Sebab Allah adalah pelindung bagi setiap orang yang lemah dan orang yang miskin dan lapar. Allah peduli kepada umatnya sebab dia tidak pernah ingkar janji. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, yakni kepada Abraham. Saudara-saudara, kita benar-benar hidup di dalam persekutuan dengan Allah ketika kita menyadari bahwa Allah akan datang kedua kalinya, dan kita hidup di dalam kerendahan hati, tidak berlaku congkak, tidak berlaku lalim, tidak berlaku menekan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terabaikan. Pada masa kini banyak orang-orang yang lupa bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya. Dan Tuhan akan menghakimi orang-orang yang lalim, orang congkak, penguasa-penguasa yang melakukan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Mereka akan ada di dalam pengadilan Allah, hukuman Allah, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat menakutkan dan kekal. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan, janji untuk kedatangan ini haruslah kita sikapi dengan suatu pertobatan. Harus kita sikapi untuk perubahan hati, agar kita boleh dengan rendah hati menyikapi. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita anggap bahwa kita hebat dan lebih daripada apapun. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang dapat menghakimi kita. Setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kekuasaan kita yang bisa menekan banyak orang, stop, bertobatlah, dan hiduplah di dalam kerendahan hati, agar engkau boleh menjadi anak-anak Tuhan, agar engkau boleh memasuki masa Advent yang ketiga ini dengan sukacita.
dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Kiranya Tuhan memberkatimu seperti Maria berseru, jiwaku memuliakan Allah, dan hiduplah di dalam kerendahan hati. Salam.